Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhanasa. Saya berasal dari jurusan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Andalas, dengan nomor NIM 2110421007. Kali ini saya ingin menjelaskan tentang organel-organel pada sel tumbuhan. Pada dasarnya, sel terbagi atas dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Pertama, sel prokariotik. Istilah prokariotik berasal dari bahasa Yunani, pro dan karion. Pro artinya sebelum dan karion artinya inti. Jadi sel prokariotik berarti sebelum inti. Bagian dalam sel prokariot disebut sitoplasma. Sel prokariotik tidak memiliki nukleus sejati karena bahan intinya masih tersebar dalam sitoplasma dan belum diselubungi oleh membran inti. Yang kedua, sel eukariotik. Kata eukariotik berasal dari bahasa Yunani, eukarion, eu yang berarti benar, dan karion yang berarti inti atau nukleus. Oleh karena itu, maknanya adalah nukleus sejati. Sel eukariotik didefinisikan sebagai sel yang mengandung inti terorganisir dan organel yang diselimuti oleh membran. Salah satu contoh sel eukariot adalah sel tumbuhan. Selanjutnya kita akan membahas sel tumbuhan. Yang pertama ada dinding sel. Dinding sel merupakan lapisan terluar yang dimiliki oleh sel tumbuhan. Dinding sel tersusun atas polisakarida berupa selulosa, lignin, hemiselulosa, dan pektin. Fungsinya yaitu sebagai rangka tambahan bagi sel tumbuhan agar bentuk sel tetap dan terjaga. Yang kedua ada membran sel. Membran ini berfungsi untuk melindungi bagian di dalam sel dan membatasinya dengan lingkungan di luar sel, serta mengatur keluar dan masuknya zat yang menuju ke dalam atau keluar sel. Yang ketiga ada sitoplasma. Sitoplasma adalah cairan kental seperti gel yang mengisi rongga di dalam sel. Di dalam sitoplasma terkandung banyak air dengan persentase 80%. Fungsi dari sitoplasma yaitu sebagai media suspensi bagi partikel-partikel kecil dan organel-organel sel. Lalu ada vakuola. Vakuola adalah organel terbesar yang dapat dijumpai pada sel tumbuhan, memiliki lapisan membran yang disebut sebagai tonoplas. Vakuola berfungsi sebagai penyimpan zat-zat makanan seperti protein dan zat gula. Lalu ada mitokondria. Mitokondria merupakan organel yang dilapisi oleh dua membran, dikenali dengan adanya struktur kristal. Fungsinya sebagai penghasil energi bagi sel, sehingga diberi julukan the powerhouse. Selanjutnya ada peroksisom. Peroksisom merupakan organel kecil yang berbentuk bulat, berfungsi untuk menguraikan hidrogen peroksida melalui proses fotorespirasi, mengubah racun menjadi air dan oksigen, serta mengubah asam lemak menjadi zat gula. Lalu ada ribosom. Ribosom merupakan substansi kecil yang tersusun atas protein dan RNA, berfungsi sebagai tempat terjadinya sintesis protein. Selanjutnya ada nukleus. Inti sel atau nukleus merupakan organel pusat yang mengatur keseluruhan aktivitas sel berdasarkan informasi genetik yang dibawa DNA. Lalu ada retikulum endoplasma. Merupakan organel berupa sistem membran terhubung dengan nukleus, berfungsi sebagai proses sintesis protein dan sintesis lipid. Lalu ada plastida. Plastida memiliki tiga bagian. Yang pertama ada kloroplas sebagai pigmen feminin hijau. Yang kedua ada kromoplas sebagai pigmen pada bunga, buah, dan hal. Dan yang ketiga ada leukoplas, tidak berpigmen, berfungsi sebagai penyimpanan protein, minyak, dan karbohidrat. Dan yang terakhir adalah aparatus Golgi. Aparatus Golgi merupakan organel yang mirip dengan RE atau retikulum endoplasma, sebagai tempat pusat pemekatan yang menghasilkan suatu gelembung atau vesika. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga dapat bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.